Shalom semuanya. Seperti yang kita ketahui, wabah coronavirus atau COVID-19 yang saat ini sedang kita alami sangat berdampak bagi perekonomian negara. Dan hal ini mengakibatkan banyak sekali saudara-saudari kita, baik yang seiman maupun tidak seiman, mengalami kekurangan. Apalagi kita tahu sebentar lagi saudara-saudari kita akan merayakan Idul Fitri. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Selama ini My Home Palembang telah bekerja sama dengan YPK dan GKB Sigaisi Palembang telah membagikan APD berupa alat pelindung wajah ke beberapa rumah sakit dan puskesmas, serta membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu My Home Palembang mengajak yayasan-yayasan dan gereja-gereja serta saudara-saudari semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan berbagi sembako untuk saudara-saudari kita yang kekurangan, seperti pemulung, pengemis, tukang becak, warga TPA, masyarakat yang terkena PHK, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap. Bantuan bisa berupa bahan-bahan pokok makanan, APD, dan lain-lain sebagainya. Bantuan ini dapat dikirimkan ke kantor sekretariat My Home Palembang yang beralamatkan di Jalan Sukabangun 2, Soa Simpur, Sukajaya, Ruko Horizon Estate, nomor BB 1-2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor 08 21 75 75 65 79 atas nama My Home Palembang. Atau saudara-saudari juga bisa memberikan bantuan berupa dana dengan mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 11-505-14-688 atas nama Reli Simanjuntak. Dan tolong berikan kode angka 7 pada nominal uang yang ditransfer, misalnya 100.007 rupiah. Bantuan dan dana yang terkumpul 100% akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua kegiatan ini akan didokumentasikan sebagai bukti, dan dana yang masuk akan diumumkan melalui Instagram My Home Palembang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akan siap memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus kita. Kita akan diam di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan akan merasakan kasih karunia Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Mari kita naikkan lagu Diam di Hadirat-Mu. Dengan
Tuhan berlindung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah juga Tuhan jiwa-jiwa yang merindu akan Engkau ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Memberkati Tuhan Engkau dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Memberkati kami juga Tuhan yang melayani, baik yang khotbah, WL, puji-pujian kami juga ya Bapa. Memberkati Tuhan kota kami, memberkati juga Tuhan Indonesia kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami telah siap dan kami akan mulai ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya, kita akan tetap memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Kita akan tetap bergoyang, kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu banyak. Kau terus
sebelumnya akan menyanyikan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka setiap yang bertelinga yang mendengar kebenaran firman-Mu diberkati oleh Tuhan, siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami karena kami tahu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Hanya yang berasal dari Tuhan saja yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Aku menutup mulutku untuk segala yang bukan dari Tuhan, tapi terbukalah untuk setiap rahasia kebenaran-Mu yang Engkau mau diperkatakan pada saat pagi hari ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ada begitu banyak orang yang putus asa. Ada begitu banyak orang yang tidak mengerti bagaimana hari esok. Maka kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita fokus mendengar kebenaran firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi setiap jalan kita. Hari ini kami akan memberikan judul dari khotbah yang kami akan bagikan kepada saudara pada saat ini. Perkataan yang berkuasa. Kita akan membuka Alkitab kita dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul perikop ini dikatakan Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara kekasih di dalam Kristus, di ayat 4 sampai ayat 5 berkata, firman Tuhan kepada Yeremia. Bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Inilah firman yang diperkatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk memanggil dia, melayaninya. Dikatakan di ayat 4 sampai ayat 5, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau. Ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan. Di sini dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Artinya sebelum Yeremia ada, Tuhan sudah punya rencana bagi Yeremia. Bahkan dikatakan lagi sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal. Ada 3 perkataan di sini yang perlu kita perhatikan. Pertama, Tuhan sudah mengenal Yeremia sebelum dia dibentuk di dalam kandungan ibunya. Yang kedua,
Tuhan juga sudah menguduskan Yeremia sebelum dia diciptakan. Dan yang ketiga, Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara kekasih di dalam Kristus, saya percaya setiap kita sebelum kita lahir, Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara. Firman yang diucapkan Tuhan kepada Nabi Yeremia akan digenapi. Firman yang diucapkan Tuhan kepada Yeremia digenapi. Firman yang diucapkan Tuhan kepada Yeremia, firman ini dibagikan kepada saya dan saudara sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah punya rencana bagi saya dan saudara. Kalau firman yang dinyatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia digenapi, maka firman yang direncanakan Tuhan, yang diperkatakan Tuhan kepada saya dan saudara pasti akan digenapi. Tapi ada beberapa syarat. Bagaimana supaya firman itu digenapi di dalam hidup kita? Tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Firman akan digenapi apabila saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kemudian taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi orang percaya yang radikal. Radikal di sini artinya serius, tidak tergoyahkan. Meskipun masalah persoalan boleh datang, meskipun tantangan hidup boleh datang. Karena di dalam melewati banyak masalah, ada begitu banyak orang yang gagal masuk dalam rencana Tuhan. Maka di pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jadilah menjadi anak yang setia kepada Tuhan, menjadi hamba yang taat kepada Tuhan, menjadi hamba yang radikal, tidak goyah imannya meskipun banyak tantangan dan pencobaan. Ada 4 hal yang mau kami bagikan kepada saudara. Bagaimana supaya kita tetap kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya perkataan yang keluar dari mulut kita berkuasa. Dan kita dapat mengalahkan segala tantangan. Dan kita boleh mengalami kemenangan. Yang pertama, awasi setiap apa yang dilihat oleh mata kita. Awasi setiap apa yang dilihat oleh mata kita. Minta Tuhan menguduskan mata kita, sehingga mata kita tidak mudah tergoda untuk banyak hal yang dilihat oleh mata. Karena banyak orang percaya jatuh, meleset dari rencana Tuhan karena pandangan mata. Yang kedua, awasi setiap apa yang masuk ke telinga kita, apa yang kita dengar. Di hari-hari ini banyak hal yang melemahkan iman saya dan saudara lewat pendengaran yang masuk melalui telinga kita. Ada perkataan kebohongan, gosip, hoax lewat sosmed, bahkan juga virus corona yang seringkali berita tentang virus corona ini membuat kita ketakutan, membuat banyak orang percaya khawatir. Karena situasi yang berkepanjangan, seolah-olah belum tahu kapan berakhirnya virus corona. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguduskan telinga kita, sehingga apa yang masuk ke dalam telinga kita hanya yang menguatkan iman kita, yang boleh kita dengar. Setiap hal-hal yang melemahkan iman kita tolak di dalam nama Yesus. Tapi setiap yang membangkitkan iman kita terima. Karena Tuhan yang saya dan saudara sembah tetaplah Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu yang menjadi tantangan hidup kita.
Kemudian yang ketiga, awasi setiap yang keluar dari mulut kita. Inilah yang menjadi fokus daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Awasi setiap apa yang keluar dari mulut kita lewat perkataan yang kita perkatakan setiap hari. Artinya hati-hati berbicara. Jangan banyak berbicara. Berbicaralah secukupnya. Firman Tuhan berkata, dalam banyak bicara banyak kesalahan. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah di pintu bibirku. Mengapa harus diperkatakan awasilah mulutku? Karena begitu banyak kesalahan yang sering kita lakukan lewat perkataan kita. Tuhan mengajak saya dan saudara perkatakan yang benar, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap apa yang kita perkatakan. Tindakan dan perkataan sama. Tindakan dan perkataan kita sinkron. Lawan setiap kebohongan. Ketika masalah datang, seperti apa yang terjadi di hari-hari ini. Ketika bangsa Israel, saudara, keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka seringkali bersungut-sungut. Itu yang membuat mereka tidak sampai kepada rencana Tuhan. Maka hari-hari ini juga sedang banyak masalah, saudara. Saudara kekasih dalam Kristus, jangan selesaikan masalahmu dengan emosi. Jangan selesaikan masalahmu dengan kebencian. Jangan selesaikan masalahmu dengan rasa jengkel atau lari dari masalah. Jangan selesaikan juga masalahmu dengan putus asa. Tapi Tuhan mau kita hadapi masalah kita dengan iman kepada Tuhan. Kita hadapi masalah kita dengan firman Tuhan, dengan janji firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kita dengan kekecewaan, dengan keputusasaan, itu sama saja kita memperpanjang penderitaan. Itu sama saja membuat kita menjerumuskan kita jatuh dan menyimpang dari jalan Tuhan. Hati-hati di dalam perkataan. Kalau hari ini kita belajar tentang perkataan yang berkuasa, bagaimana supaya setiap firman yang kita perkatakan di dalamnya ada kuasa Tuhan, maka apa yang kita perkatakan itu terjadi. Jangan perkatakan firman untuk menghakimi orang lain, tapi firman itu kita perkatakan untuk membangkitkan semangat dan menjadi keyakinan bagi kita bahwa firman itu berkuasa. Orang-orang tua, dengarkan. Jangan perkatakan perkataan-perkataan yang melemahkan kepada anak-anakmu. Hati-hati berbicara untuk anak-anakmu. Para orang tua, hati-hati untuk berbicara, karena apa yang kau perkatakan itu bisa menjadi anak-anakmu terhukum. Jangan kutuki anak-anakmu dengan perkataan-perkataan yang melemahkan. Jangan kutuki anak-anakmu dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi berikan perkataan yang membangun, yang membuat anak-anak terinspirasi untuk bersiap-siap menyongsong masa depannya, siap berjuang untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap kita berhati-hati untuk setiap perkataan, karena setiap perkataan yang kita perkatakan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Di dalam Matius 12 ayat 3 dikatakan, saudara, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ada begitu banyak orang yang sembarangan berbicara karena perkataan itu tidak dibayar. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jika engkau mau perkataan yang keluar dari mulutmu, doamu, harapanmu, firman yang keluar dari mulutmu itu berkuasa, maka hati-hati berbicara. Jika yang sudah terlanjur, cabut itu. Perkataan kepada orang lain, kepada anak-anak atau kepada siapapun, cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Batalkan setiap kutuk itu. Di dalam Yesaya 6 ayat 5a berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini pernyataan Yesaya ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani, dan dia berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Kemudian di dalam Yeremia 23 ayat 9, Yeremia 23 ayat 9 berkata, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman seperti api untuk membakar bibir yang najis, yang penuh dengan perkataan-perkataan yang sembarangan, supaya mulut kita, supaya mulut yang najis itu dibersihkan dengan perkataan firman yang berkuasa. Dan dikatakan lagi, firman itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Itu artinya perkataan firman Tuhan itu seperti palu yang dapat menghancurkan yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, jalan buntu menjadi mujizat. Saudara kekasih dalam Kristus, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang membacakan firman Tuhan, khususnya dari Mazmur 91. Pada situasi corona yang sedang terjadi, ada banyak orang yang mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91 kita bacakan dari ayat pertama dan ayat 14. Dengan judulnya Dalam Lindungan Allah. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentanginya, sebab ia mengenal namaku. Ada begitu banyak orang yang mendeklarasikan ini. Hari-hari ini Mazmur 91. Tapi saudara yang kekasih, saya mau katakan, apa yang kita deklarasikan, yang kita imani di Mazmur 91 ini akan terjadi bagi kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Apabila di mulut kita ada kuasa firman, kuasa firman yang kita perkatakan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kuasanya nyata ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap berjaga-jaga dengan perkataan kita. Jadi Mazmur 91 adalah janji bersyarat dari Tuhan, dan kuncinya ayat pertama dan ayat 14. Di situ dikatakan, yang berlindung di dalam naungan yang maha tinggi, yang duduk di dalam naungan yang maha kuasa, yang bermalam di dalam naungan yang maha tinggi. Saudara kekasih dalam Kristus, jadi bukan kepada semua orang,
tapi adalah kepada orang-orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita berbicara hari ini tentang kenajisan mulut, supaya setiap hari kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita, supaya mulut kita menjadi mulut yang bersih. Maka ketika kita memperkatakan firman itu berkuasa mengubahkan seperti yang Tuhan mau. Maka mujizat pun terjadi, keajaiban terjadi, karena firman itu berkuasa. Jika itu diperkatakan dengan tulus, jika itu diperkatakan dengan mulut yang benar, dengan mulut yang dikuduskan oleh Tuhan. Ada satu kesaksian, saudara yang dikasih, kira-kira 8 tahun yang lalu, kurang lebih, ada seorang ibu di satu rumah sakit di kota Palembang yang sudah berminggu-minggu tidak sadar. Bahkan mulutnya pun sudah masuk, lidahnya sudah tertarik ke dalam. Anak-anaknya ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Salah seorang dari anaknya perempuan memanggil kami, "Ibu, tolong doakan orang tua kami. Kalau memang Tuhan mau panggil, biar Tuhan panggil. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, biar disembuhkan." Kami berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami pergi ke rumah sakit. Sampai di sana kami kumpulkan anaknya 3 perempuan. Yang laki-laki sedang ada di luar kota. Saya berkata kepada ibu ini, "Mamamu, meskipun dia setiap minggu ke gereja, tapi masih terlibat dengan penyembahan berhala, masih suka bakar garu-garu." Dan mereka pun mengakui. Akhirnya orang tua yang tidak sadar lagi pada saat itu, ketika anaknya minta ampun kepada Tuhan, mewakili ibu mereka. Dan kita pun berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan mengingatkan saya waktu berdoa, "Perintahkan dia di dalam namaku untuk membuka mulut." Dan pada saat itu saya berkata kepada ibu ini, "Aku berdiri di dalam otoritas kuasa Tuhan Yesus yang aku sembah. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang dari Nazaret, buka matamu ibu, buka matamu ibu." Sebanyak 3 kali. Dan saya ingat betul, tiba-tiba ibu ini yang sudah berminggu-minggu tidak buka mata dan mulutnya pun sudah kaku, tiba-tiba dia buka mata. Saya berkata, "Lihat di sini ada Tuhan Yesus." Saya berkata lagi, "Tersenyumlah." Dan dia berusaha tersenyum, saudara. Dan akhirnya dia bisa tersenyum. Satu hal, saudara yang kekasih, firman Tuhan itu berkuasa. Ketika kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, maka ibu ini membuka matanya, dan ibu ini menarik mulutnya dan tersenyum. Saudara yang kekasih dalam Kristus, besok paginya anaknya mengundang kami untuk berdoa. Dia berkata, ibu tahu saya sedang ngobrol dengan siapa?" Rupanya di rumah sakit itu anaknya ini sedang ngobrol dengan mamanya. Dan berapa hari kemudian dia sudah pulang dan sembuh total. Kemudian saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu kami diundang ke rumah mereka. Dan saya pergi bersama seorang teman. Sampai di sana saya melihat ibunya sudah, saya tidak mengenal ibunya, saudara. Yang mana ibu? Dia berkata itu, "Saya kira ibunya sudah sangat tua, ternyata masih muda." Karena saya melihat dulu sebelum didoakan, saya pikir umurnya sudah 70 tahun lebih. Ternyata umurnya baru 50-an tahun. Dan ibu ini masih cantik. Saya berkata, "Puji Tuhan, luar biasa." Tiba-tiba saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembantu rumah tangga mereka, seorang wanita yang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak, dia langsung tersungkur di kaki saya dan dia berkata, "Ibu, doakan saya percaya doamu akan menjawab kerinduan saya." Saya berkata, "Apa yang engkau mau?" Dia berkata, "Kami sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak." Saya berkata, "Kau orang Kristen?" Dia berkata, "Tidak." Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya kepada Tuhan. "Kau percaya dengan aku?" "Percaya kepada doa ibu, karena aku melihat kemuliaan Tuhan terjadi bagi majikanku yang tidak ada harapan."
Tuhan menyembuhkan dan dia berlutut, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kira-kira kurang lebih 1 tahun kemudian, ibu muda ini memanggil saya, anak dari ibu yang sudah sembuh. Ibu muda ini mencari pembantu. Saya bertanya kepada dia, di mana pembantumu yang tempoh hari? Dan dia berkata, hari-hari ini dia sedang menunggu kelahiran anaknya. Ternyata ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun dia belum percaya kepada Tuhan selama ini, dia juga mengalami keajaiban Tuhan, saudara. Saudara kekasih dalam Kristus, firman itu berkuasa, tapi Tuhan juga berkata, kejarlah kekudusan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14b, Ibrani 12 ayat 14b berkata, berusaha, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara kekasih di dalam Kristus, kalau mau mengalami keajaiban Tuhan, jaga perkataan. Hati-hati berbicara. Jangan sampai keluar dari mulut kita ada kutuk dan ada berkat. Karena setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kekudusan menjadi salah satu syarat bagaimana firman yang keluar dari mulut kita, yang kita perkatakan itu berkuasa. Yeremia pasal 1 dari pembacaan kita yang pertama, ayat 9 dan 10 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjamah mulut kita, supaya mulut kita cakap memperkatakan firman yang berkuasa, supaya mulut kita bersih, layak memperkatakan firman, dan di dalam firman itu ada kuasa. Dan di dalam firman itu ada kuasa untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan segala kekuatan musuh. Di dalam perjuangan hidup kita, kita butuh kuasa firman. Tuhan mengurapi Yeremia. Tuhan memberikan pengurapan kepada Yeremia. Tuhan mengangkat dia untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan segala kekuatan yang bukan dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini diberikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara adalah manusia sama seperti Yeremia. Tuhan juga bisa memakai saya dan saudara untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan memantahkan segala kekuatan musuh, segala tantangan hidup kita dengan kuasa firman Tuhan. Bahkan dikatakan untuk membangun dan menanam. Kita bangun kembali tanamannya Tuhan. Kita bangun kembali hal-hal yang baik. Kita bangun perkatakan kembali hal-hal yang menguatkan iman, baik kepada kehidupan kita, keluarga kita, bahkan juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang kita temui di pekerjaan, di perkuliahan, di pergaulan kita, di tetangga kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kuasa firman itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Kuasa firman Tuhan, waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hanya berfirman, kuasa yang sama sampai hari ini tidak pernah berubah. Saudara, gunakan firman untuk menghadapi tantangan dan persoalanmu. Jangan berdiam di dalam kelemahan itu, bangkitlah dan berkatakan firman baik di dalam doamu. Maka engkau akan menjadi kuat, karena di dalam firman itu ada kuasa. Bahkan di dalam Matius 4 ayat 3 sampai ayat 11 itu berbicara tentang ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dikatakan di ayat 3 sampai ayat 4, saudara yang kekasih dalam Kristus,
ketika Yesus dicobai. Tapi Yesus menjawab, saudara, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa, saudara? Firman melawan setiap siasat si jahat. Hadapi tantangan hidup, persoalan hidup, kegagalan, kemiskinan, kekhawatiran, masa depan dengan firman yang berkuasa. Tuhan berkata ada tertulis, maka Tuhan Yesus berkemenangan. Hadapi tantangan hidupmu dengan firman Tuhan. Ada tertulis bahwa janji Tuhan bagi saya dan saudara pasti digenapi apabila kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga setiap perkataan kita. Karena perkataan firman yang berkuasa, dikatakan di dalam kekudusan itu ada kuasa. Tanpa kekudusan tidak akan ada kuasa meskipun kita memperkatakan kebenaran firman. Maka Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Jadi salah satu syarat bagaimana supaya dari mulut kita ada keluar kuasa, ada firman yang berkuasa, ada perkataan yang berkuasa, ada doa yang berkuasa. Kejarlah kekudusan. Berhati-hatilah di dalam setiap perkataan kita. Maka kemenangan, maka janji Tuhan, maka setiap rencananya pasti digenapi di dalam hidup kita. Dan Tuhan membawa kita dari setiap masalah persoalan kita untuk next level. Tuhan membawa kita menjadi anak-anaknya yang kuat. Karena firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kita untuk kita sampai kepada destiny yang sudah Tuhan tentukan bagi saya dan saudara. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak terkalahkan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoyahkan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengalami kemenangan setelah badai. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Firman-Mu sudah hamba-Mu perkatakan. Kiranya setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di hati setiap yang mendengar, bertumbuh dan berbuah-buah, dan kami semua siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa. Ajarlah kami untuk menjaga setiap perkataan kami, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang dilayakkan, dikuduskan, diperbaharui setiap hari lewat mulut perkataan kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menerangkan di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat kau berfirman,
bertugas untuk doa syafaat, maju ke depan. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, mendoakan bangsa ini, bangsa Indonesia di saat ini yang merasakan Tuhan keberatan hati. Tidak ada orang yang menolong, tapi Tuhan tolong yakinkan mereka bahwa Yesuslah sang penolong, bahwa Yesuslah sang pembuka jalan, bahwa Yesuslah sang penghibur yang ajaib. Percayakan umat-umatmu saat ini yang mempunyai kegelisahan, yang tiada pengharapan. Ingatkan mereka Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan dari semua masalah. Ajarkan kami di bangsa ini untuk mengandalkan seutuhnya di dalam kehidupan bahwa Yesus adalah sang penolong, sang pembuka jalan. Berikan hati kami di bangsa ini, terutama di kota Palembang Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan Yesus, karena Dialah segala-galanya. Berkati orang-orang hari ini, umat-Mu dimanapun berada, yang merasakan berkekurangan, yang merasakan mempunyai sakit penyakit. Tuhan adalah penghiburan, Tuhan adalah penyembuh yang dahsyat, yang hebat, yang perkasa. Kepadamu kami berseru, Bapa yang baik. Hari-hari ini umat-Mu terutama di kota Palembang banyak kehilangan pegangan hidup. Siapa, mengapa, kenapa, tetapi yakinkan Tuhan Yesus adalah penolong, supaya mereka tidak berlari ke tujuan yang lain, tetapi tujuannya hanya Yesus, hanya Yesus. Ingatkan bahwa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak dekat di kaki Tuhan, banyak-banyak menaruh persoalan di kaki Tuhan, karena Dialah sang penjawab jawaban masalah. Berkati Tuhan hari-hari ini Tuhan bangsa kami Indonesia, berkati kota Palembang Tuhan, di mana hari-hari ini banyak orang karena kesusahan untuk berbuat jahat. Hindarkan itu Tuhan, mantapkan mereka di rumah, bertelut kepadamu, datang kepadamu.
buang pikiran-pikiran yang jahat, karena mereka suntuk di rumah. Apa mau dikerjakan? Kesini salah, kesitu salah, tapi ingatkan mereka untuk berdiam diri, berserah penuh kepada Yesus sang jawaban. Bapakku, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang saat ini sakit. Biarlah Kau menjamah, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kesusahan, Engkau jalan keluar, Engkau sang penghibur yang dahsyat. Yang susah pekerjaan, Engkau pembuka jalan untuk pekerjaan. Beri mereka semua kesabaran. Lewat kesabaran ini, Engkau juga halaukan hati-hati yang mulai gelisah. Dalam nama Yesus kami berdoa, berikan ketenangan bagi mereka semuanya. Bapakku, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat udara yang Engkau sudah tahirkan, disinfektan lewat hujan. Karena kami tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan sangat baik. Ada rencana Tuhan di atas segala-galanya, dan kami tidak perlu repot. Percaya Tuhan punya janji, punya jawaban yang pas untuk segala-galanya. Ya Abah, ya Bapa, ampuni bangsa kami dengan apa yang Kau beri lewat corona ini. Ampuni kami, ampuni dengan segala kami, segala kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Lalukan ya Abah, ya Bapa, lalukanlah corona ini, selesaikan. Kami percaya Engkau yang mempunyai penyelesaian yang dahsyat atas corona ini. Yakinkan kami ya Abah, ya Bapa, untuk berharap sungguh di dalam tangan-Mu, di mana kami akan memperingati kenaikan-Mu Bapa. Engkau pergi meninggalkan kami, tetapi Engkau akan memberi penolong di dalam hidup kami. Asal kami percaya kepadamu, percaya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu Tuhan. Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti melakukan sesuai apa yang Engkau lihat di bangsa, negara, dan Palembang di kota kami. Tinggal kami menantikan dengan kesabaran, menantikan dengan tekun berdoa, bertelut kepadamu. Itu janji-Mu, mencari kerajaan-Mu, maka segala sesuatu akan Engkau berikan Tuhan. Itu janji-Mu, kami pegang Bapa janji-Mu itu, karena Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun pencobaan yang datang, ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur, mengenal terus Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Ini dari penghujung ibadah kami pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur karena kami merasakan lawatan Tuhan hadir di sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain. Kiranya Roh-Mu yang berkuasa itu tidak pernah melepaskan kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan setiap hari. Kami butuh Roh Kudus sebagai penolong bagi kami untuk mampu menjalani kehidupan ini bersama-Mu ya Tuhan. Dengan kekuatan baru setiap hari kami boleh rasakan. Kami percaya pada saat pagi hari ini Bapa, setiap yang mendengar Tuhan, yang ikut beribadah bersama dengan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kami juga ya Tuhan datang kepadamu. Kiranya curahan kuasa-Mu, curahan kesembuhan, curahan pemulihan, curahan mujizat, keajaiban terjadi bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu yang membawa kami sampai kepada kemenangan, sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat menggoyahkan iman kami kepada Tuhan. Kiranya firman yang berkuasa itu tetap ada di mulut kami, tetap kami menjadi pelaku firman-Mu, dan firman yang berkuasa ini melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kalaupun kami sebentar akan berpisah satu sama yang lain, kami tetap percaya dimanapun umat-Mu berada, lawatan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kami serahkan seluruhnya hidup kami kepada Tuhan. Maka yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Persiapkan kami untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia dari tempat ini, Dia siap memberkati saya dan saudara. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, menolong kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya. Hai Church, terima kasih tetap setia menonton tayangan ibadah online live streaming Gereja Kristen Bersinar CIC Palembang. Berikut CIC News dalam sepekan.